Bismillah biwalibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan menyaksikan satu tayangan yang menarik. Berulang-ulang kali Ustadz ini justru dipermalukan, bukan karena kehebatannya sebenarnya dia boleh tampil di YouTube, tapi karena tidak tahu malunya. Kenapa? Saya rasa dia harus berhenti untuk membahas tentang kekristenan, bahkan menjadi seorang debater. Biarlah dia menjadi ustadz yang baik, yang mengajarkan Quran dan hadis kepada seluruh umat Islam. Karena kalau dia selalu tampil dengan tafsirannya terhadap keyakinan lain, itu justru membuat hal yang kurang baik sebenarnya. Berulang-ulang kali beliau ini dihajar habis-habisan dengan data, tapi alhasil dia sebenarnya bukan mau belajar. Jangan skip teman-teman, mari kita lihat dulu video berikut ini supaya kita mendapatkan informasi yang lengkap. Ini dia videonya. Ya, bukan itu. Pernyataan yang mengatakan Waraka mengatakan Nomos itu setan. Nah, aku nggak membahas Nomos, Bang. Nomos ya. Coba kita lihat, kalau kita baca kisah itu bahwa Waraka bin Naufal itu menerjemahkan Injil ke bahasa Ibrani, kan begitu? Bukan. Injil ke bahasa Arab. Makanya muncul an-namus, berasal dari kata namus atau nomos dalam bahasa Yunani. Nomos dalam bahasa Yunani itu hukum, bukan setan. Kita tidak membicarakan nomos, Bang. Kita nggak membicarakan nomos. Coba Bang baca deh. Sebenarnya profil Waraka ini apa sih? Apa sih profil dari Waraka ini? Dia rabi. Dia imam Nasrani. Nasrani kan? Dia orang Nasrani. Oke, apa yang dilakukannya? Dia menerjemahkan Injil ke bahasa Ibrani. Bahasa Yunani. Injil ke bahasa Arab, dari nomos menjadi an-namus. Oke, sabar sebentar ya. Coba silakan. Lihat dulu. Sebentar ya. Iya, semalam kan sudah tunjukkan dalam Bukhari 3. Gitu. Enggak, kita melihat profilnya aja dulu ya. Oke. Tapi pernyataan saudara, Waraka mengatakan Nomos itu iblis, setan itu yang kena. Makanya saya katakan dia orang Nasrani atau enggak? Bang? Dia Nasrani. Nah, dia orang Nasrani. Artinya dia belajar tentang Nasrani. Gitu loh. Coba kita lihat ya, sabar ya. Oke. Nah, atau gini, tolong tunjukkan Nomos itu iblis atau setan. Di mana? Bukan Nomos. Bukan Nomos itu bahasa apa coba, Bang? Nomos itu bahasa Yunani. Kan sudah dikatakan. Kita tidak sedang membicarakan bahasa Yunani, Bang. Coba ya, beliau untuk bertemu, sabar. Hadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Waraka bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Hadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani. Enggak ada bahasa Yunani, Bang. Enggak ada bahasa Yunani. Bahasa Ibrani. An-namus itu bahasa Yunani. Kalau yang ku tahu an-namus itu Bang bahasa Arab. Iya ya? Betul, tapi itu disadur dari kata nomos dalam bahasa Yunani. Tidak membahas tentang nomos, Bang. Nomos itu bahasa Ibrani. Coba aku baca ya. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Waraka bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Hadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani, Bang. Juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Waraka sudah tua dan matanya buta. Artinya dia hanya menulis dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani, Bang. Tapi ya sudahlah. Udah lupakan saja lah itu. Ya, itu dia makanya. Anda tidak punya sumber dengan mengatakan nomos itu setan. Tidak ada sumbernya. Tidak mengatakan nomos, Bang. Nomos itu hukum-hukum. Itu bahasa Yunani. Iya, yang tapi itu adalah namus. Yang kita bahas adalah namus karena yang ditulis oleh Waraka ini adalah bahasa Ibrani, bukan berbahasa Yunani gitu loh, Bang. Kalau dia bahasa Ibrani jatuhnya ke Hatorah. Hatorah dalam bahasa Yunani itu nomos atau nomou. Gitu loh, saudaraku. Jadi, Oke, nah sekarang saya cuma ingin bertanya kepada saudara saya ini. Bisakah saudara saya membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia? Baik. Silakan. Yesus itu adalah manusia. Tetapi dia tidak sama seperti kita. Sebab dia adalah Allah yang menjadi manusia, sesuatu yang ilahi menjadi manusia. Sekarang coba saya akan tunjukkan dulu di dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7. Oke. Ya, sudah hafal kan?
Baguslah kalau sudah hafal. Iya, alhamdulillah. Oke. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bedakan, Bang. Dia manusia atau rupa Allah yang menjadi sama dengan manusia tentu saja berbeda. Dia benar manusia, tetapi dia bukan manusia yang seperti kita. Tetapi sesuatu yang ilahi yang menjadi sama dengan manusia. Itu, Bang. Semoga Bang bisa membedakannya, Bang. Kalau mau jujur. Apakah Yesus itu manusia? Benar, Yesus itu manusia, tetapi dia adalah sesuatu yang ilahi yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia. Nah, oke. Berarti nggak ada bisa Anda, saudara, tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia, kan? Oke. Yesus itu adalah manusia, tetapi tidak sama seperti kita. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia. Kan udah jelas tadi di dalam ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya, berarti nggak bisa dibuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia, kan? Kenapa tidak bisa dibuktikan? Coba buktikan bahwa Yesus itu bukan manusia yang sama seperti kita. Iya. Karena dia manusia yang mengampuni dosa. Iya. Dia manusia yang berkuasa mengambil nyawanya kembali. Tentu saja dia tidak sama seperti kita. Tapi dia tidak bisa dibuktikan kalau dia bukan manusia, kan? Kenapa tidak bisa dibuktikan? Nah, coba saudara buktikan bahwa Yesus bukan manusia. Oke. Coba kita lihat di dalam perjalanan Tuhan Yesus. Apakah ada manusia yang bisa melakukan seperti yang dilakukan Yesus? Tentu saja tidak. Seperti apa itu misalnya? Contoh, ketika Tuhan Yesus berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apakah ada manusia yang menjadi Tuhan atas hari Sabat? Okay. Yang pertama, yang kedua. Apakah ada manusia yang bisa mengampuni dosa? Nah, Yesus sebagai manusia dia mengampuni dosa. Yang kedua. Yang ketiga, apakah dia bisa menjadi penguasa atas segala sesuatu? Adakah manusia yang menjadi penguasa, menjadi Tuhan atas orang mati dan orang hidup? Hanya Yesus telah manusia yang menjadi Tuhan atas orang mati dan orang hidup. Sehingga benar apa yang dikatakan para nabi, bahwa seorang anak akan lahir, telah diberikan untuk kita, dan dia akan disebut Allah yang perkasa. Baik. Silakan. 3 poin yang saudara sebutkan. Pada saat Yesus menyatakan itu, contoh misalnya mengampuni dosa, membangkitkan orang mati dan seterusnya. Apakah pada saat dia mengatakan itu dia bukan manusia? Dia Allah yang menjadi manusia. Dasarnya adalah dalam rupa Allah mengambil rupa manusia. Dalam keadaan sebagai manusia dia tetap Allah, Pak. Iya, berarti pada saat dia mengatakan dia membangkitkan orang mati, pada saat itu juga dia manusia, kan? Dia manusia, rupa Allah yang menjadi manusia. Iya, berarti dia tidak bisa berubah, dia tetap manusia, kan? Pada saat itu. Dia tetap manusia, tetapi dia tidak sama seperti kita. Dia sama seperti kita. Pada saat dia mengatakan aku mengampuni dosa, atau Anda mengatakan Yesus itu mengampuni dosa dan seterusnya. Tapi perkataannya itu tidak bisa merubah dirinya, bukan manusia. Tetap saja dia manusia, kan? Dia tetap manusia, tetapi dia adalah Allah. Karena dalam rupa Allah, dia mengambil rupa seorang hamba. Dasarnya dulu, Bang. Coba aku baca sekali lagi dasarnya, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Harusnya dia bertahan kalau dia adalah Allah. Tetapi dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Berarti Yesus manusia. Yesus manusia, tetapi dia dalam rupa Allah. Dalam rupa Allah dia menjadi manusia. Itu dasarnya. Yang mana yang benar? Karena pada saat Yesus itu di dunia dia manusia. Baik. Sekarang begini aku bikin analoginya lagi, ya. Iya. Tapi kita jujur aja lah dulu kita berbicara, sudah. Contoh, Presiden Vladimir Putin. Presiden Vladimir Putin tinggalnya di istana sebab dia adalah presiden. Tapi kalau dia mau merendahkan dirinya menjadi petani, apakah dia bukan presiden? Dia tetap presiden sekalipun dia jadi petani. Ya palingan pas pampres mengawal dia di ladang itu. Sebagai petani, dia tetap presiden. Tetapi dia ingin menjadi petani, maka dia disebut petani. Bukan berarti dia tidak presiden lagi. Artinya,
Meskipun Presiden Vladimir Putin menjadi seorang petani, dia tetap presiden. Nah, demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dalam rupa Allah, dia menjadi manusia. Dia manusia, tetapi dia tetap Allah karena dia adalah manusia dalam rupa Allah. Gitu. Coba sekali lagi aku bacakan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Harusnya dia mempertahankan bahwa dia Allah, karena dia dalam rupa Allah menjadi manusia. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Nah, itu silakan. Oke, jadi kita tidak bisa kemudian membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Yesus itu manusia, Pak. Allah yang menjadi manusia. Iya, berarti kita nggak bisa membuktikan bahwa dia bukan manusia, kan? Bisa kita buktikan. Coba. Kita membuktikannya yang bahwa dia bukan manusia, coba. Coba kita buktikan bahwa dia bukan manusia. Ketika dia mengampuni dosa. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Ketika dia mengampuni dosa, dia tetap manusia, kan, pada saat itu? Dia rupa Allah yang menjadi manusia. Iya, artinya dia tetap manusia, kan, pada saat itu? Dia manusia, tetapi dia rupa Allah yang menjadi manusia. Kalau begitu, kenapa di dalam Roma 14:9 setelah dia mati untuk menjadi Allah? Kenapa harus mati untuk menjadi Allah? Bagi orang yang mati dan yang hidup. Iya, itu dia, makanya saya tanya, kenapa dia harus mati dulu untuk menjadi Allah? Kalau memang dia adalah Allah. Karena saya dan saudara saya ini tidak bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia. Mau sampai kapanpun Yesus manusia. Oke, baik. Silakan. Oke, sebelum Yesus mati dan bangkit, Yesus itu hanya Allah bagi orang yang hidup. Sebab Allah bagi orang yang mati itu adalah iblis. Nah, setelah Tuhan Yesus mati, dia meremukkan kepala iblis ini, membebaskan orang-orang dari alam kubur itu. Maka dia menjadi Tuhan atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Sebelumnya dia menjadi Tuhan atas orang hidup saja, karena dia belum mengalahkan kerajaan maut. Setelah dia mengalahkan kerajaan maut, maka dia menjadi Tuhan bagi orang-orang mati. Coba aku baca di dalam Roma 14. Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Yang tadinya dia Tuhan hanya untuk orang-orang hidup. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub hanyalah Tuhan bagi orang-orang hidup. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang ke dunia dan turun ke dalam kerajaan maut, mematahkan kerajaan maut itu, maka dia menjadi Tuhan baik orang mati maupun orang hidup. Itu, Bang, silakan. Ketika saudara mengatakan dia menjadi Tuhan, tetap aja dia manusia, kan? Tidak bisa dirubah. Kita nggak bisa merubahnya. Di atas kertas dia menjadi Tuhan, tapi faktanya dia tetap manusia, kan? Dia rupa Allah yang menjadi manusia, Pak. Dia rupa Allah yang menjadi manusia, berbeda, Pak. Dengan manusia tapi kemanusiaan Yesus ini tidak bisa kita pungkiri. Kita tidak bisa membuat kemanusiaan Yesus berubah menjadi bukan manusia. Tetap aja dia manusia. Benar gak? Dia tetap manusia. Dia tetap manusia, tetapi dia Allah yang menjadi manusia. Sudah aku bilang tadi, Vladimir Putin ketika menjadi petani, Vladimir Putin itu tetap petani meskipun dia presiden yang menjadi petani. Gitu loh. Dia tetap presiden sekalipun dia jadi petani. Jadi memang benar Vladimir Putin itu petani sekalipun dia presiden. Demikian juga dengan Yesus. Yesus manusia, benar. Yesus itu manusia, tetapi dia tetap Allah. Gitu. Silakan. Putin ini pernah berubah bentuk enggak? Ketika dia petani, ketika dia presiden, pernah berubah wujud enggak, berubah bentuk? Tentu saja paling seragamnya yang dilepaskannya. Tentu saja tidak pakai seragamnya ketika memiliki tangkol. Oke, baik. Theos yang Anda maksud Allah itu apakah pernah berwujud manusia sebelumnya? Oke. Baik. Teofani di dalam iman kekristenan itu sangat jelas sekali dituliskan di dalam Alkitab bahwa Theos atau Tuhan yang kami sembah itu bisa dalam bentuk tiang api, tiang awan. Memang penampakannya seperti itu. Artinya Tuhan yang kami sembah itu bisa mewujudkan atau menunjukkan dirinya dalam bentuk-bentuk yang lain, dalam tiang awan, dalam tiang api, dan dalam manusia. Oke, jadi tiang awan itu Tuhan. Iya, dia Tuhan. Tiang api juga Tuhan. Tiang api itu juga Tuhan. Yang Yesus pada juga Tuhan. Yesus itu Tuhan, gitu loh. Jadi sudah berapa Tuhan ini? Sudah berapa Tuhan? Tiang api, tiang awan. Bukan sudah berapa, Bang, ya. Ketika bangsa Israel dilindungi Tuhan dengan membuat tiang api, ya tiang api itu adalah teofani Tuhan. Lalu di tiang api, Yesus teofani juga. Yesus itulah gambaran dari Allah itu. Beda dengan teofani. Yesus itulah gambaran dari Allah itu. Beda dengan teofani, Bang. Teofani itu penampakan. Nah, Yesus itulah penggenapan dari teofani itu.
Yesus itulah penggenapannya. Artinya Yesus itulah gambaran dari Allah itu. Kalau dulu Allah itu menampakkan dirinya melalui tiang api, Allah itu menampakkan dirinya melalui semak belukar, Allah itu menampakkan dirinya melalui tiang awan atau kabut di atas gunung Sinai itu biar bertemu dengan Musa. Nah, Yesus itulah gambaran Allah yang sesungguhnya. Jadi dia tidak menampakkan diri lagi dalam tiang api, tiang awan, sebab dia sudah datang sebagai manusia. Yesus itulah teofani yang terakhir. Oke, baik. Sejauh ini kita diskusi, adakah dalil yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia? Oke, baik ya. Oke. Sudah kutunjukkan tadi Bang, ketika Tuhan Yesus mengampuni dosa. Sebab tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa. Yang menghapus dosa tidak bisa ya. Hanya Yesus yang bisa menghapus dosa. Boleh tunjukkan dalilnya di mana Yesus menghapus dosa, Bang? Oke. Coba kita lihat di dalam sebentar ya. Markus. Boleh? Coba. Ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali kawan-kawan. Iya. Coba kita lihat di dalam Matius 9 ayat 2. Ada banyak 9. Matius 9 ayat 2. Iya. Sebentar ya. Oke. Nah, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah ya anakku, dosamu sudah diampuni. Manusia mana bisa mengampuni dosa? Enggak bisa. Di situ hanya Yesus tidak mengatakan dosamu telah aku ampuni, tapi dosamu telah diampuni. Adakah manusia yang bisa mengatakan seperti itu kepada manusia? Contoh ini, Ustadz Juma. Bisakah Ustadz Juma mengatakan sama aku, anak Batak, dosamu sudah diampuni? Bisakah Ustadz Juma mengatakan seperti itu sama aku? Tentu saja nggak bisa, karena Ustadz Juma bukan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengatakan seperti itu, dan Yesus mengatakannya. Gitu Bang. Ketika seseorang itu kemudian bertaubat dan memperlihatkan bukti pertobatannya, kita bisa mengatakan dosamu telah diampuni, karena Tuhan itu Maha Pengampun. Itu kan kaidah di agama Kristen. Kalau kita bertobat, dosa kita diampuni. Kalau Yesus itu, oke lah, anggaplah Yesus yang kemudian mengampuni. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengampuni, bisakah dia menghentikan kondisi dia sebagai manusia? Tetap aja manusia kan pada saat itu. Ya, kalau sudah genap waktunya, dia akan menghentikan. Maksudnya? Contoh, ketika dia hendak didorong ke dalam jurang, karena belum genap waktunya, dia mengelak. Nah, di kayu salib, karena sudah tiba waktunya, dia menyerahkan nyawanya. Artinya dia berkehendak atas apapun. Ketika belum genap waktunya, pekerjaannya belum selesai, didorong ke dalam jurang pun dia tidak bisa. Kenapa? Karena waktunya belum genap. Tetapi setelah tiba waktunya, disalibkan aja dia mati. Gitu Bang. Jadi Yesus bisa melakukan apapun sesuai dengan apa yang dikehendakinya gitu. Silakan. Iya, jadi pada saat dia mengampuni dosa, posisi dia saat itu tetap aja manusia kan? Dia Allah yang menjadi manusia Bang. Dia tetap manusia. Iya, dia tetap manusia, tapi dia dalam manusia. rupa apa? Okay. Dalam rupa apa? Bukannya Allah dalam rupa manusia, bukan dibalik. Sama saja. Allah dalam rupa manusia, manusia dalam rupa Allah, sama saja. Ketika Yesus di dunia. Apakah Allah menurut saudara itu punya, mohon maaf, punya kelamin, punya anus, punya rambut? Oke, baik. Ya, silakan. Sekarang aku jawab. Apakah Allah itu bisa punya asap? Tentu saja Allah tidak bisa punya asap, tetapi ketika dia menjadi api, maka tadi Anda mengatakan Yesus dalam rupa Allah. Sebentar, aku jawab dulu. Apakah Allah itu punya kelamin? Aku jawab dulu ya. Nah, ketika Allah itu menjadi tiang api, maka dia akan menghasilkan asap. Nah, ketika Allah itu menjadi semak belukar yang menyala, maka semak belukar yang menyala ini akan menghasilkan asap. Nah, kan begitu. Apakah Tuhan punya asap? Tentu saja tidak. Tetapi ketika dia menjadi api, dia akan menjadi punya asap. Demikian juga Tuhan Yesus. Ketika Allah menjadi manusia dan memilih menjadi Yesus, ya tentu saja Yesus punya kelamin. Karena dia menjadi manusia gitu loh. Bukan berarti Allah itu punya kelamin. Berarti bukan dalam rupa Allah, itu ada jenis kelaminnya. Berarti Yesus bukan dalam rupa Allah. Yesus itu Allah yang menjadi manusia, Bang. Aduh, boleh enggak? Oke. Boleh enggak bacakan saya 1 Timotius 1 nomor 17. Oke, aku baca ya. Yeah. Aku baca. 1 Timotius 1 ayat 17. Siap. Okay. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Itu Yesus atau bukan? Itu Yesus. Kapan Yesus bisa tak nampak? Setelah dia naik ke surga. Dia naik ke surga, selama kita di dunia ini, kita tidak akan bisa melihatnya. Dia tidak nampak. Bahkan sebelum dia menjadi manusia, dia tidak nampak.
Dia kan menjadi manusia untuk satu pekerjaan tertentu dan kita melihat dia. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa melihat aku sudah melihat Tuhan. Makanya kata Tuhan Yesus. Nah sekarang kita tidak melihatnya lagi karena kita masih di dunia. Tetapi kalau dia nanti datang menyongsong kita di awan-awan, kita akan melihat dia. Tapi ketika Lukas mengatakan langit terbelah, dia melihat Yesus duduk di samping kanan Bapa. Masih kelihatan dia. Padahal yang dikatakan tak nampak. Penglihatan berbeda. Gini loh Bang. Gini ya. Beda. Contoh di dalam 1 Timotius 1 ayat 17 ini dikatakan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Bagi kita dia tidak nampak. Tetapi bagi orang yang memiliki penglihatan, ada dong orang yang mengalami pengalaman spiritual. Dia bisa melihat pada saat-saat tertentu ketika Allah berkenan kepadanya untuk memperlihatkan dirinya. Tetapi bagi kebanyakan orang seperti saya ini, saya tidak bisa melihat Tuhan. Tetapi yang dilihat oleh Stefanus, karena dia diberikan karunia untuk melihat. Demikian juga dengan Paulus. Paulus diberikan karunia untuk melihat. Demikian juga murid-muridnya di Taman Getsemane itu. Iya. Artinya adalah, dalam orang-orang pada umumnya, Tuhan itu tidak kelihatan. Tetapi ada orang-orang tertentu yang diberikan karunia untuk melihatnya, termasuk Stefanus itu. Itu Bang, silakan. Iya. Kalau dikatakan Allah yang kekal, tapi Yesus pernah mati, tidak kekal dia. Yang dikatakan kekal itu kan tidak pernah merasakan maut. Oke, baik. Allah tidak pernah mati, Bang. Sebagai manusia dia mati. Dalam keadaan sebagai manusia dia mati. Oke, itulah makanya Yesus itu tidak pernah bisa keluar dari kemanusiaan. Dia manusia kan, dan kita tidak bisa membuktikan bahwa Yesus bukan manusia. Anda mengatakan barusan sebagai manusia dia mati, berarti dia tidak bisa kita buktikan bahwa dia bukan manusia. Dia tetap aja manusia. Oke, sekarang begini Bang. Sekarang begini. Kalau firman Tuhan dituliskan ke dalam buku, apakah buku ini kekal? Kan tidak. Buku ini kan akan rusak. Tetapi apakah firman yang ditulisnya itu kekal? Ya tentu saja akan kekal. Firman itu tetap kekal. Tetapi buku tempat menulis firman itu tidak akan kekal. Ya. Jadi Allah itu tidak mati. Allah itu kekal. Oke, berarti tubuh itu yang harus mati. Tubuh itu. Berarti kesimpulannya data 1 Timotius 1:17 itu bukan kepada Yesus, karena Yesus manusia tidak. Yesus tadi Anda ibaratkan dengan kitab. Kitab ini bisa punah, tetapi firman yang ada di dalam yang kekal. Yesus pernah mati, sementara yang tadi berbicara mengenai kekekalan. Allah yang kekal. Yesus bukan Allah yang kekal, karena dia adalah buku. Buku tidak kekal. Yesus adalah manusia. Manusia tidak kekal. Nah, permasalahannya, saudara tidak bisa membuktikan bahwa Yesus bukan manusia. Pertama, Yesus tadi 1 Timotius 17 dikatakan Allah yang kekal. Yesus tidak kekal karena dia pernah menjadi mati dan dia juga manusia. Tidak bisa kita buktikan bahwa Yesus bukan manusia. Sampai hari ini Yesus masih manusia. Oke, tetapi kita tidak sampai di situ Pak Ustadz. Karena dia bangkit. Pada saat dia bangkit, dia manusia atau bukan? Oke. Dia tetap dengan tubuh yang mati kemarin itu dia. Manusia. Dalam rupa Allah. Manusia. Coba aku bacakan dulu sama Pak Ustadz ya. Iya. Silakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ingat Pak, dalam keadaan sebagai manusia. Sebagai manusia dia mati. Iya. Hidup sebagai manusia dalam rupa Allah. Iya. Berarti dia tetap manusia kan? Dia manusia, tetapi dia dalam rupa Allah. Bagus. Nah sekarang tolong bantu saya bacakan 1 Timotius 6 nomor 16. Oke. Slow lah. Iya, slow. Sampai detik ini kita belum bisa membuktikan Yesus bukan manusia. Silakan. Oke. Dulu ya. Iya. Dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Oke. Satu, tidak terhampiri. Yesus terhampiri atau tidak? Ya, sebagai manusia dia terhampiri. Oke. Berarti data 1 Timotius 6 nomor 16 itu tidak berbicara tentang Yesus, betul? Kenapa? Coba ya, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus tidak takluk kepada maut, dia mati. Dia bisa bangkit. Dia mati, Bang. Dia mati tetapi dia bisa bangkit. Ya, oke, dibangkitkan. Hanya matinya saja, contoh nih. Ya. Dibangkitkan dia. Dan dia mati. Dia tidak takluk kepada maut. Dan dia bangkit. Ya, gitu loh. Tapi dia pernah mati. Dia pernah mati menurut sudut pandang kita kan. Dia mati. Mati sebagai manusia. Sebagai manusia dan dia bangkit. Bangkit sebagai
sebagai manusia dalam rupa Allah. Oke, belum bisa kita belum bisa kemudian merubah Yesus manusia menjadi Tuhan, belum, masih tetap manusia ternyata. Lanjut. Saya tidak akan merubah. Saya tidak bisa menjadikan manusia menjadi Tuhan. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang jadi Tuhan. Tidak siapa yang mampu menjadikan manusia jadi Tuhan. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ya, dan setelah menjadi manusia dia tidak bisa berubah menjadi Tuhan. Tentu saja dia adalah Tuhan, dia sudah naik ke surga, nanti dia datang untuk kedua kalinya. Ketika dia datang sebagai Tuhan atau sebagai anak manusia? Dia datang sebagai Tuhan. Dia datang sebagai Tuhan. Jujur, dia datang sebagai manusia atau anak manusia? Oke, sebagai anak manusia dalam pandangan kita dia sebagai anak manusia. Oh, inilah Yesus yang datang kemarin. Wahyu 14 nomor 14. Yesus datang. Contoh gini, Yesus datang sebagai anak manusia. Kita nggak bisa merubahnya menjadi Tuhan. Gimana ceritanya? Kita tidak merubahnya menjadi Tuhan, tetapi dialah Tuhan yang pernah menjadi manusia. Tapi dia datang kedua. Menjadikan manusia sebagai Tuhan, Pak Ustadz. Datang kedua kalinya. Bisa menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Harus bisa kita bedakan, Pak Ustadz. Iya. Harus kita bedakan. Iya. Dia datang sebagai apa? Dia datang dalam rupa Allah, menjadi sama dengan manusia. Dalam rupa di dunia. Kenapa saudara selalu membawa dalam rupa Allah sementara Karena Allah itu dasar imannya, Bang, dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7 itu. Dalam rupa Allah, dia merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Itu dulu dasar imannya, Bang. Dalam rupa Allah, dia menjadi sama dengan manusia. Dalam rupa Allah. Artinya, manusia tidak akan bisa jadi Tuhan, tetapi Tuhan bisa jadi manusia. Dan kita tidak bisa kemudian mendapatkan data bahwa Yesus itu bukan manusia, kan? Dia tetap aja manusia, kan? Dia manusia, tetapi dia tidak sama seperti kita. Dia tidak sama seperti kita. Yang menjadi manusia. Rupa Allah rupanya apa? Ya, rupa Allah. Masa Bang nggak tahu rupa Allah? Roh kan menurut roh. Kita lihat dulu sebentar dulu, Bang, ya. Pondasi iman Kristen. Iya. Inilah pondasi iman Kristen, ya. Silakan. Yang walaupun dalam rupa Allah, Filipi 2 ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berarti dari roh merubah diri menjadi bukan roh, gitu. Bukan menjadi bukan roh. Sekarang Allah itu adalah roh, benar. Roh. Nah, merubah diri menjadi bentuk daging. Dalam rupa Allah yang di sebentar dulu ya. Silakan. Allah yang kami percayai itu adalah Allah yang di dalamnya ada firman. Coba kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah yang kami sembah itu di dalamnya ada firman, dan firman itu adalah Allah, firman yang setara dengan dia. Contoh saya ini. Yang abang lihat ini adalah tubuh. Di dalam tubuhku ini ada roh, tidak kelihatan tapi ada. Kalau aku punya kesaktian, rohku bisa kuutus ke Jakarta. Kalau aku punya kesaktian, gitu ya, meskipun itu suatu yang musyrik. Seandainya aku punya kesaktian, rohku ini bisa kuutus ke Jakarta meskipun aku di Medan. Nah, demikian juga dengan Allah. Allah mengutus firman yang ada di dalamnya ke dunia untuk satu pekerjaan tertentu, dan setelah pekerjaan itu selesai, firman itu kembali lagi kepadanya. Maka Tuhan Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Sebab dia adalah firman yang ada di dalam diri Allah yang menjadi manusia untuk beberapa waktu tertentu saja, untuk melakukan satu pekerjaan itu aja. Setelah pekerjaan itu selesai, apa yang terjadi setelah pekerjaan itu selesai? Dia kembali lagi ke surga. Gitu, silakan Pak Ustaz. Oke, baik. Ketika dia kembali ke surga, berhentikah dia menjadi manusia? Baik, tentu saja dia bukan manusia lagi. Tetapi kenapa dia disebut anak manusia? Dengarkan dulu Pak Ustaz. Dengarkan dulu ya. Tentu saja dia kembali kepada eksistensinya, kembali kepada keilahiannya. Nah, kenapa dia masih disebut anak manusia? Karena dia nanti akan datang lagi sekali lagi biar kita kenal. Gitu loh. Makanya disebut di dalam Alkitab anak manusia. Kenapa disebut anak manusia? Karena agar kita bisa mengenalnya. Karena dia nanti akan datang sekali lagi. Seandainya dia tidak datang sekali lagi, dia tidak akan disebut anak manusia. Tetapi dia masih disebut anak manusia karena dia akan datang untuk kedua kalinya biar kita kenal. Gitu. Silakan Pak. Iya. Jadi dia disebut sebagai anak manusia hanya majas, atau memang betul-betul dia anak manusia? Baik. Dia disebut anak manusia supaya kita bisa mengenalnya nanti. Dia datang sebagai anak manusia. Jadi sebenarnya dia bukan manusia.
Dia bukan manusia lagi. Dia sudah kembali kepada keilahiannya. Dia duduk di tahtanya, dan Allah yang adalah roh itu ada di dalamnya. Contoh saya duduk di kursi ini, di dalam ini ada roh. Nah demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus duduk di tahtanya, dan Allah yang adalah roh itu ada di dalamnya. Oke. Boleh bacakan saya Ibrani 13:8? Oke, baik. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi? Ya memang sama, itu yang dituliskan Alkitab, supaya kita bisa mengenalinya nanti. Supaya kita bisa mengenalinya nanti. Oke. Dia kan datang kedua kali. Tetap sama, dia manusia atau bukan? Sebagai anak manusia, sebagaimana dia terangkat ke surga di dalam Matius 28, demikian juga dia nanti untuk datang untuk kedua kalinya. Makanya penulis kitab Ibrani mengatakan dia tetap sama supaya kita bisa mengenalinya. Dia tetap sama. Dia tetap sama, tetap anak manusia, betul? Tetap, sebagaimana dia terangkat ke surga, demikianlah dia datang nanti. Berarti dia tetap sama kan? Dia tetap anak manusia kan? Ya, untuk apa dicatatkan sebagai anak manusia? Supaya kita mengenalinya, kan dia mau datang lagi nanti. Oke. Ini keadaan Yesus yang saya tanya. Dia tetap anak manusia kan? Dia tetap anak manusia. Supaya kita mengenalinya nanti ketika dia datang untuk kedua kalinya. Makanya dikatakan dia tetap sama supaya kita mengenalinya. Berubah. Bagaimana kita mau mengenalinya? Iya, artinya dia tetap anak manusia kan? Supaya kita mengenalinya, bukan kita, Yesusnya. Yesus ini tetap sama kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Dia supaya kita mengenalinya. Kenapa dia harus tetap sama? Supaya kita mengenalinya. Berarti dia tetap manusia. Dia bukan manusia, Pak. Dia bukan manusia. Ya, ketika di dunia dia manusia. Setelah dia tetap ke surga, dia sudah kembali kepada keilahiannya. Katanya tetap sama. Tetapi saya bertanya, dengar dulu bang. Percuma aku jelaskan sama Bapak. Oke. Silakan. Ketika dia di dunia, dia rupa Allah yang menjadi manusia. Iya. Tetapi setelah dia bangkit dari kubur, dia naik ke surga. Dia bangkit dengan pneuma, dengan tubuh kemuliaan. Dia tidak manusia lagi, manusia seperti berarti berubah. Sebentar dulu ya. Coba abang dengarkanlah dulu biar abang bisa mengerti iman Kristen. Oh iya, baik. Ketika dia menjadi manusia, dia dalam rupa Allah, dia menjadi manusia sama seperti kita. Tetapi setelah dia naik ke surga, dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, pneuma, dengan tubuh roh, tubuh kemuliaan. Tentu saja dia bukan manusia lagi. Tetapi Alkitab tetap menuliskan dia anak manusia supaya kita mengenalinya. Karena ini Yesus untuk kedua kalinya. Makanya dia tetap dikatakan anak manusia supaya kita mengenalinya. Bahkan di dalam kitab Ibrani dikatakan dia tidak berubah. Supaya apa? Supaya kita mengenalinya. Kalau dia datang untuk kedua kalinya gitu. Berarti dia tidak pernah berubah kan? Tetap saja dia anak manusia kan? Supaya kita dapat mengenalinya. Iya, dia tidak pernah berubah kan? Dapat mengenalinya. Contoh. Ada orang yang melihat Tuhan Yesus, lalu dia bertobat. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Aku melihat cahaya, katanya. Kenapa sama seperti ketika Tuhan Yesus bercahaya di Gunung Getsemane? Supaya orang mengenalinya. Gitu ya, supaya orang mengenalinya. Jadi dia tetap sama. Supaya apa dia tetap sama? Supaya kita mengenalinya. Gitu. Bukan berarti dia masih seperti manusia. Supaya kita mengenalinya. Berarti Yesus itu berubah-berubah? Bukan berubah-berubah. Dia tetap manusia. Keberadaannya seperti kita. Sama seperti dulu kita mengenalnya. Demikian juga dia nanti untuk datang kedua kalinya supaya kita kenal. Nah, setelah datang kedua kalinya sebagai manusia, setelah itu berubah. Sebagaimana dia terangkat ke surga, demikianlah dia untuk datang nanti untuk kedua kalinya. Ya, kedua kali. Setelah datang kedua kalinya, setelah itu dia tetap anak manusia. Datang menyongsong kita di awal. Iya, datang sebagai manusia, anak manusia. Setelah itu, sebagaimana dia terangkat ke surga, demikianlah dia datang. Iya, setelah itu, setelah kejadian datang, kan berlanjut terus. Apakah dia tetap anak? Sebentar dulu, Bang. Setelah kita dijemput di awan-awan, lalu kita dibawa ke Firdaus. Dan dia duduk di atas tahtanya sebagai tubuh kemuliaan itu, sebagai pneuma itu. Berubah dia jadi tadinya anak manusia. Sebentar dulu, karena di dalam Alkitab dikatakan darah dan daging tidak punya tempat di dalam kerajaan Allah. Nah, jadi apakah darah dan daging Yesus itu ada di atas tahtanya? Enggak ada. Dia bangkit dengan tubuh pneuma, dengan tubuh kemuliaan. Jadi apakah dia sama ketika dia di dunia? Tentu saja dia tidak seperti yang di dunia itu. Berarti berubah. Dia terangkat ke surga. Bagaimana dia terangkat ke surga?
barulah itu yang kita lihat nanti di surga. Berarti berubah, Bang? Berubah menjadi tubuh kemuliaan sama seperti kita. Tadi dalilnya katanya tidak berubah. Ibrani 13:8. Supaya kita kan Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Supaya kita mengenalinya, maka Alkitab mengatakan tidak berubah. Supaya kita mengenalinya. Gitu loh. Tetapi di surga kita ini semua berubah. Tidak ada tubuh seperti kita ini nanti di surga. Di surga kita hidup dengan tubuh kemuliaan. Seperti apakah di surga itu kita sama seperti Yesus? Tentu saja, kita hidup seperti malaikat. Kita sama seperti Yesus. Tidak sama, Yesus itu di tahta tertinggi. Yesus itu di tahta tertinggi. Tetapi kita ada di surga dengan tubuh kemuliaan. Bukan seperti tubuh kita yang sekarang ini, bukan. Apakah kita akan sama seperti Yesus? Kita tidak sama seperti Yesus. Oke, boleh bacakan saya 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 3 nomor 2. Oke, sebentar. Ya. Iya. Oke. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus telah menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, dengan tubuh kemuliaan dibangkitkan, kan belum nyata, Bang. Belum nyata. Kita akan sama atau tidak? Dengan tubuh kemuliaan kita sama, tetapi di surga kita tidak sama posisinya, Bang. Sama atau tidak? Tidak sama, tidak sama. Tadi dalilnya kita akan sama. Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Karena kita akan sama seperti Yesus. Oke, sama seperti Yesus artinya di situ adalah dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Tetapi kita tidak sama seperti Dia. Artinya ketika kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, kita sama seperti Yesus yang bangkit dengan tubuh kemuliaan. Saya juga bangkit dengan tubuh kemuliaan. Sama-sama bangkit dengan tubuh kemuliaan. Kita Tetapi akan posisi di surga tidak sama. Dengarkan dulu, Bang. Dengarkan dulu ya. Iya, silakan. Dengarkan dulu ya. Siap. Ketika kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, sama seperti Tuhan Yesus itu bangkit dengan tubuh kemuliaan. Sudah? Nah, tetapi posisi di surga tidak sama. Yesus itu ada di tahta tertinggi. Dan kita ada di surga, di tempat jemaat Allah. Tetapi ketika dibangkitkan, kita akan sama seperti sebagaimana Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Demikianlah kita dibangkitkan juga dengan tubuh kemuliaan. Tetapi kalau posisi di surga tidak sama, Yesus itu ada duduk di tahta tertinggi dan kita adalah jemaat Allah. Jadi ini kesimpulannya apanya yang sama? Tubuh kemuliaan. Dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan itu, sebab di surga kita tidak memiliki tempat kalau di dalam tubuh kita ini masih ada darah dan daging. Sebab darah dan daging tidak punya tempat di dalam kerajaan surga. Maka kita akan dibangkitkan seperti Tuhan Yesus itu dengan tubuh kemuliaan. Demikian juga kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Itulah yang dikatakannya sama. Kita akan sama. Kita berbeda. Kedudukan berbeda, betul. Itu pasti. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat Yesus sama seperti kita. Pada saat kita melihat Yesus, Dia sudah berubah dari manusia atau tidak? Atau Dia masih tetap manusia? Oke, sebutannya anak manusia, Pak Ustadz. Sebutannya anak manusia supaya apa? Baik. Supaya kita mengenalinya. Supaya kita sama. Supaya kita sama, Dia tetap manusia. Supaya kita mengenalinya ketika Dia datang menjemput kita. Iya, maksudnya supaya kita sama kan sama Dia. Oke, apa tujuannya supaya sama? Apa tujuannya supaya sama? Ya, tujuannya karena Yesus manusia, kita juga manusia. Supaya kita mengenalinya. Masa Pak Ustadz mau berputar-putar? Supaya kita mengenalinya. Iya. Dia menjanjikan Dia sama seperti itu supaya kita mengenalinya. Berarti Tuhan Bapa pada saat itu mengutus manusia. Bang, Bapa itu adalah roh, ya, tidak bisa dilihat. Yesus itulah gambaran dari Allah yang tidak bisa dilihat. Iya. Berarti Bapa kan roh. Roh itu kan tidak bisa dilihat. Kita tidak bertemu dengan roh. Roh itu yang kita lihat di surga. Iya, oke. Yang kita lihat adalah manusia Yesus. Yang kita lihat di surga adalah Yesus di dalam rupa. Kita melihat Yesus dalam rupa. Dalam rupa bukan seperti waktu Dia di dunia. Sama seperti kita. Tidak sama seperti kita, Bang. Tadi dalilnya 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan sama seperti Yesus. Bapa, roh, Yesus. Oke. Tubuh kemuliaan Yesus itu, dengarkan dulu. Tubuh kemuliaan Yesus itu akan sama seperti kita ketika kita dibangkitkan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenalinya. Dalam bentuk apa? Dalam sebagaimana Dia terangkat ke surga. Dia terangkat ke surga, Dia terangkat dengan tubuh kemuliaan. Lalu menjanjikan akan sama seperti ketika Dia terangkat ke surga. Nah, berarti manusia. Berarti manusia, tetap manusia. Dengan tubuh kemuliaan Dia terangkat ke surga. Iya, tetap bukan manusia, Bang.
bukan manusia yang terangkat ke surga. Saudara nanti kemuliaan, sebentar dulu Bang, sebentar. Iya, ya. Silakan. Sekarang sebentar ya. Silakan. Itulah dasar-dasar Alkitab itu. Iya. Harus Abang pahami sebenarnya ya. Oke. Bentar. Siap. Coba Abang lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 50 ya. Oke. Bahwa darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah ya. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, darah dan daging. Nah, sudah? Nah. Ketika Tuhan Yesus bangkit, apakah dia bangkit dengan tubuh darah dan daging? Tentu saja tidak. Dengan tubuh kemuliaan. Dengan tubuh kemuliaan. Sehingga kita pun sama dengan dia. Kita juga dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Sama enggak dengan Tuhan Bapa? Bapa itu adalah roh, bukan Tuhan Bapa. Berarti sebentar Bang. Bukan Tuhan Bapa Bang, bukan ya? Iya. Ada yang kitab Tuhan Bapa. Abang jangan trending ya. Sebentar. Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Ketika Allah menjadi manusia, itu tetap ada di surga. Itulah yang kami sebut dengan Bapa. Roh. Roh dia kan? Roh. Allah itu roh. Yesus. Yesus itu firman yang ada di dalam diri Allah yang menjadi manusia. Enggak. Nanti setelah datang yang kedua kalinya Yesus roh atau itu yang kita lihat. Ketika dia kita lihat tubuh kemuliaan itu yang kita lihat. Tubuh kemuliaan itu manusia atau bukan? Dia tidak manusia, tetapi dia adalah tubuh kemuliaan. Berarti nanti Anda juga bangkit bukan manusia? Bukan, tetapi dengan tubuh kemuliaan. Apa itu? Dengan tubuh kemuliaan seperti malaikat. Seperti malaikat itu roh. Tadi katanya seperti malaikat. Iya. Malaikat itu roh. Yang bangkit nanti roh seperti roh lah, tetap roh. Tetapi bukan malaikat. Kita hidup seperti malaikat. Artinya daging punya tempat di dalam kerajaan Allah. Bagaimana Anda bisa melihat? Bagaimana Anda bisa melihat Yesus kalau Anda itu sudah makhluk roh, dia juga roh gaib? Kalau sesama dengan tubuh kemuliaan pasti bisa melihat. Kalau sesama dengan tubuh kemuliaan, contoh, manusia tidak bisa melihat roh. Kenapa? Karena kita ini manusia yang panah. Tetapi ketika kita sudah menjadi roh, maka kita akan bisa melihat roh yang lain. Nah, demikian juga Tuhan Yesus nanti akan kita lihat di surga ketika kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan seperti Yesus itu, sama-sama dengan tubuh kemuliaan, maka kita bisa mengenalinya karena dia tidak berubah, dia tetap sama. Sebagaimana dia terangkat ke surga, demikianlah dia datang untuk kedua kalinya, dan demikianlah nanti di surga. Maka kita bisa mengenalinya karena dia tidak berubah. Itu Bang. Iya, tidak berubah, tapi ternyata di surga bukan lagi manusia, di dunia dia manusia. Katanya tidak berubah. Baik. Ibrani 13:8, Yesus tidak berubah kemarin, sekarang maupun selama-lamanya. Kok dia berubah? Iya. Dia berubah dengan tubuh kemuliaan terangkat ke surga. Berarti berubah. Coba dengarkan Abang deh. Darah dan daging tidak punya tempat di dalam kerajaan surga. Gitu ya. Darah dan daging kita ini tidak bisa berada di dalam kerajaan surga. Nah, ya, paham ya? Makanya kita bangkit dengan tubuh kemuliaan, yaitu roh, tubuh kemuliaan. Dengan tubuh kemuliaan kita berada di surga, kita akan bisa melihat Yesus dengan tubuh kemuliaannya itu karena sudah sama-sama roh, maka kita akan bisa melihat. Allah Bapak tadi roh, Yesus juga roh, Anda juga roh. Tiga-tiganya roh. Sebentar. Kalau kita berada di alam surga, maka tidak ada lagi tubuh seperti kita ini. Artinya kita dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu jenis roh. Malaikat juga itu roh. Malaikat juga sebentar dulu Pak Ustaz. Malaikat itu juga roh. Setan itu juga roh, cuma setan itu roh jahat. Tetapi semua roh, tubuh kemuliaan itu juga roh. Artinya adalah ketika kita nanti sudah berada di surga dengan tubuh kemuliaan, maka kita akan bisa melihat Tuhan Yesus dengan tubuh kemuliaannya itu, dan di dalamnya ada roh Allah yang besar itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Sama seperti aku sekarang, di dalam tubuhku ini ada roh. Demikian juga Yesus ketika Yesus duduk di tahtanya, di dalamnya ada Allah yang adalah roh itu. Dan kita akan saling mengenal karena kita sudah sama partikelnya sebagai tubuh kemuliaan, bukan dengan tubuh yang panah lagi gitu. Silakan Pak Ustaz. Iya. Ada hal menarik di sini ketika saudara mengatakan Yesus tidak berubah dan tadinya manusia berubah menjadi roh. Itu artinya berubah. Dan juga Yesus di surga masih disebut sebagai anak manusia. Lalu kemudian saudara mengatakan bahwasanya di surga itu cuma tubuh dan roh. Lalu bagaimana dengan kitab saudara yang mengatakan di surga masih ada makan dan minum? Apakah roh makan minum? Baik. Pengertian dari makan dan minum
tidak bisa dipahami secara tekstual. Coba lihat perkataan Tuhan Yesus ya. Di dalam Matius 4, manusia makan bukan dari roti saja. Pengertian makan dan minum itu bukan hanya makan nasi aja Pak Ustadz, bukan hanya minum air putih, bukan. Tetapi mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan juga adalah makanan. Kalau makan dan minum itu di dunia, kalau makan secara harafiah, secara tekstual, itu makan di dunia karena tubuh kita ini membutuhkan asupan gizi dan makanan. Tetapi di surga kita hidup dengan tubuh kemuliaan. Nah, apa yang kita makan itu tidak makanan yang untuk tubuh lagi. Artinya melakukan firman Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan penuh dengan sukacita, itulah makanan kita. Itulah Bang, makanya dikatakan di dalam surga itu makan satu meja katanya. Nah, makan di situ bukan berarti makanan untuk asupan gizi ke tubuh, karena tubuh kita tidak bawa ke surga gitu. Silakan Bang. Oke, baik. Jadi ketika saudara mengatakan Yesus itu tidak berubah, lalu kemudian ternyata berubah, ini yang benar yang mana? Kan dikatakan Ibrani 13:8, Yesus tidak berubah kemarin, hari ini dan selamanya. Kenapa dia bisa jadi berubah? Baik. Kenapa? Tunggu, sampai dulu. Anda kan bukan Yesus, tapi Anda akan sama seperti Yesus. Berarti Yesus dan Anda sama-sama berubah menjadi satu keadaan, satu wujud. Itu loh. Sementara Yesus di surga pun masih disebut sebagai anak manusia, nggak bisa dia berubah. Kenapa dikatakan dia tidak berubah? Supaya kita mengenalinya. Dia akan datang untuk kedua kalinya. Pak Ustaz. Jadi supaya kita mengenalinya, dia tidak berubah. Sebagaimana dia terangkat ke surga, demikianlah dia akan datang nanti. Maka kita akan mengenalinya, kan begitu? Nah, sehingga dia tidak berubah. Bukan berarti ketika dikatakan Yesus tidak berubah dengan tubuh fisik yang membutuhkan makanan itu dia terangkat ke surga, bukan seperti itu Bang. Contoh saya, apakah Abang mau mengatakan saya berubah ketika saya dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan? Ya silakan saja. Tetapi saya akan dibangkitkan Tuhan dengan tubuh kemuliaan, bukan dengan tubuhku yang seperti ini. Berarti berubah. Kalau Pak Ustaz menganggapnya itu berubah, ya silakan saja. Tetapi bagiku itu bukan berubah. Bagiku itu bukan berubah. Sekarang darah dan daging tidak punya tempat di dalam kerajaan Allah. Sehingga berubah. Darah dan daging ini harus kita tinggalkan di dunia. Berarti berubah kan? Bagi saya itu tidak berubah, tetapi saya meninggalkan darah dan daging ini di dunia agar saya bisa terangkat ke surga dengan tubuh kemuliaan. Di dunia Yesus punya darah dan daging. Di surga Yesus tidak punya darah dan daging. Berubah itu? Berubah tidak? Kalau Pak Ustadz menganggapnya berubah, silakan saja. Tetapi bagiku itu bukan berubah, tetapi menanggalkan darah dan daging itu. Karena darah dan daging tidak punya tempat di dalam surga. Contoh udah aku bikin tadi analoginya aku, gitu kan? Kalau aku mau ke surga, aku harus menanggalkan darah dan daging ini di dunia. Tidak bisa itu bawa ke surga. Maka aku berangkat ke surga dengan tubuh kemuliaan. Kalau Pak Ustadz mengatakan itu berubah, silakan saja. Tetapi bagiku itu tidak berubah. Tetapi meninggalkan darah dan daging ini. Contoh ini. Contoh, sebentar dulu Pak Ustadz. Sebentar dulu. Contoh. Saya kalau mandi, saya akan menanggalkan pakaian saya ini. Saya tanggalkan pakaian saya ini. Sudah, baru saya mandi. Apakah saya berubah? Tentu saja tidak. Demikian juga ke surga. Ketika saya mau ke surga, saya harus tanggalkan darah dan daging ini. Saya tanggalkan darah dan daging ini. Apakah saya berubah? Kan tidak. Silakan. Oke. Jadi ketika saudara mengatakan yang tadinya jasad, dia berjasad, tubuh ini adalah darah daging, kemudian begitu bangkit tidak lagi darah dan daging, Anda katakan tidak berubah. Aduh, saya tidak bisa. Makanya dibilang kalau bagi Pak Ustadz itu berubah, silakan saja. Tetapi bagi saya itu tidak berubah. Tetapi saya tanggalkan darah dan daging ini, tubuh yang panah ini saya tanggalkan supaya saya bisa ke surga. Itu bukan berubah bagi saya, tetapi menanggalkan darah dan daging ini, meninggalkannya di dunia supaya saya bisa ke surga. Kalau Pak Ustadz menganggapnya berubah, ya silakan saja. No problem. Aku tidak pernah merendahkan atau menyalahkan lawan debat. Nggak pernah itu Pak Ustadz. Tapi bagiku itu bukan berubah. Aku menanggalkan darah dan daging ini, kutanggalkan supaya aku bisa berangkat ke surga dengan tubuh kemuliaan. Itu bukan berubah namanya. Yang berubah itu Satria Baja Hitam. Itulah yang berubah, Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam itu cuma membungkus dirinya dengan baja. Orangnya tetap aja, dagingnya hanya menambahkan baja pada dirinya. Kok jadi berubah? Sekarang jadi tubuh seperti ini dia bisa menjadi robot. Itulah yang berubah. Ya, tubuh biasa dulu berubah, kata jadi robot. Itulah yang berubah. Jadi robot dia ada senjatanya lagi. Itu yang berubah. Tetapi kalau kita manusia ini, kita menanggalkan darah dan daging ini, kita menanggalkan tubuh yang panah ini supaya kita bisa terangkat ke surga dengan tubuh kemuliaan. Itu bukan berubah, tetapi kita tanggalkan
tubuh yang panah ini. Karena di surga dan daging tidak punya tempat. Bagiku itu tidak berubah. Silakan. Silakan lanjut aja lah, udah bolak-balik. 1 Yohanes 3 nomor 2 tadi itu, kita akan sama. Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Sebab kita akan sama seperti Yesus. Keadaan yang sebenarnya Yesus itu apa? Tuhan atau manusia? Dia adalah Allah, tetapi kita akan melihat keadaan yang sebenarnya itu ketika kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan sama seperti dia. Bukan. Tubuh seperti sekarang ini, sebentar dulu Pak, sebentar dulu. Kalau dalam tubuh yang sekarang ini kita tidak bisa melihat dia. Tetapi ketika kita dibangkitkan sama seperti dia dengan tubuh kemuliaan, maka kita akan bisa melihat dia, melihat aslinya. Kalau sekarang kita belum bisa melihat aslinya. Yesus itu aslinya Tuhan atau manusia? Yesus itu aslinya Tuhan, Pak Ustadz. Berarti kita sama seperti dia, berarti kita juga Tuhan. Bukan begitu maksudnya, Pak Ustadz. Jadi, ya, sebentar dulu Pak Ustadz, sebentar dulu. Jadi, dia menginginkan kita kembali ke surga dengan tubuh kemuliaan. Maka sama seperti dia dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, demikian juga kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Makanya dikatakan sama. Ketika kita sudah menjadi tubuh kemuliaan, maka kita akan bisa melihat dia aslinya itu seperti apa sih setelah kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Itu Pak Ustadz. Oke, baik. Boleh tidak Anda buka di data kitab saudara dalam 1 Korintus 15:24. Tolong bacakan ke saya. Iya. Iya, 1 Korintus 15:24. Baik. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Siapa yang menyerahkan kerajaan kepada Bapa? Tuhan Yesus yang menyerahkannya ketika dia hendak turun ke alam maut itu. Gitu loh. Ketika Tuhan Yesus hendak turun ke alam maut itu, Tuhan Yesus menyerahkannya. Eli, Eli, lama sabachthani. Lalu dia mati. Dia serahkan kerajaan itu kepada roh keilahiannya di surga. Karena dia harus mati. Kalau di dalamnya tetap ada keilahian itu, dia tidak mati. Makanya ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, dia menyerahkannya kepada Bapa di surga. Saya rasa ke alam maut. Saudara, 1 Korintus 15:24 ini tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Kenapa tidak ada hubungannya? Kenapa tidak ada hubungannya, Pak? Coba baca dari ayat 1. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka akan menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Itu berbicara akhir zaman. Pada akhir zaman nanti dia akan menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa. Yesus menjadi apa dia setelah dia menyerahkan? Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus, Pak. Setelah dia menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa, Yesus menjadi apa? Udah aku bilang sama abang tadi, Yesus menyerahkannya ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Enggak ada hubungannya di situ. Jangan mundur. Ini kedatangan yang kedua kali. Ini masa lalu, Bang. Coba lihat dulu ya. Bukan masa lalu, masa yang akan datang. Ini berbicara tentang zaman Adam. Terus? Berbicara tentang dia ketika menjadi manusia. Terus? Berbicara tentang kebangkitannya. Bangkit. Kedatangannya lagi. Terus tentang kesudahan segala sesuatu. Kesudahannya. Berarti ini keadaan yang terjadi setelah kedatangan yang kedua. Tidak. Bukan begitu, Bang. Bukan begitu maksudnya. Ini menceritakan dari zaman Adam. Dia menyerahkan keilahiannya supaya dia bisa mati. Maka dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Ini berbicara nggak ada hubungannya. Ini berbicara mengenai nanti di akhir zaman. Coba baca nomor 28-nya deh. Ayat 25 dulu dong. Ayat 25 dulu. 25 sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Ketika Yesus kapan itu? Kapan itu? Ketika ayat 25-nya. Iya, kapan itu? Kapan Allah meletakkan musuh-musuhnya? Ya ketika dia turun ke dalam kerajaan maut itu, ketika dia menemukan kepala iblis. Bukan. Coba baca, lanjutkan bacaannya, lanjutkan. Ya, artinya aku jelaskan dulu dong ayat 25 ini ya. Karena ini harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Sudah? Ketika Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut, musuhnya itu sudah di bawah kakinya. Sudah di bawah kakinya. Terus? Sudah ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan
ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Artinya Yesus yang menaklukkannya. Bapa di sorga tidak ikut ke alam maut. Nomor 28-nya. Oke, 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Oke, sekarang Yesus menaklukkan dirinya. Yesus menaklukkan musuh-musuhnya, tetapi dia dan menaklukkan. Sebentar dulu, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Yesus menaklukkan segala musuhnya dengan dia sendiri. Lalu Bapa di surga tidak ikut ke dalam alam maut. Lalu Yesus menaklukkan dirinya. Ke dalam alam maut. Tuhan Yesus sendirilah yang ada di alam maut. Bapa di surga tidak ikut. Tetapi setelah dia selesai dari alam maut, dia tidak pernah meninggikan dirinya. Artinya dia tetap ada di dalam Bapa itu. Yesus menaklukkan dirinya. Yesus menaklukkan musuhnya di alam maut. Lalu setelahnya dia selesai, dia kembali surga, dan dia tidak pernah mengatakan. Yang jujur. Yesus setelah menaklukkan musuhnya, Yesus menaklukkan siapa lagi? Ada dua yang ditaklukkan Yesus. Oke, yang pertama Yesus menaklukkan musuhnya dulu. Sudah di kerajaan itu kita baca di dalam Matius 27. Matius yang tadi 1 Korintus 15:28. Yesus menaklukkan dirinya. Pak Ustaz, sebentar dulu Pak Ustaz. Ada dua yang ditaklukkan. Musuh-musuhnya. Sebentar. Ada dua yang ditaklukkan, kan itu kan masalah Pak Ustadz kan? Benar atau tidak? Ya. Ini jelaskan yang dua ini siapa? Yang dua ini siapa? Itu ya? Musuhnya. Kedua dirinya. Dengar dulu, yang pertama yang ditaklukkan Tuhan Yesus yang pertama adalah Matius 27 ayat 52 itu. Ketika dia membebaskan orang-orang dari siksa kubur. Ketika ada hubungannya. Dia membebaskan orang-orang dari alam maut. Coba kita lihat di dalam Matius 27 ayat 52 ya. Sebentar. Dan lihatlah kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Inilah yang pertama yang ditaklukkannya, yaitu iblis yang menahan manusia itu di alam maut, di alam kubur, ditaklukkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus turun ke alam kubur itu. Itulah pertama ditaklukkannya. Udah, dia sudah membawa orang-orang dari alam kubur itu, yang mengalami siksa kubur itu dibebaskannya. Yang kedua, yang kedua Wahyu 20 ayat 10. Bentar ya. Wahyu 20 ayat 10. Dan aku baca. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Inilah yang ditaklukkannya yang kedua. Sedang. Baca 1 Korintus 15:28. Nggak ada siapa lagi. Siapa yang menjelaskan Pak Ustaz? Baca saudaraku, baca. Udah tadi. Kan udah tadi. Baca 1 Korintus 15:28. Coba bacanya dulu 1 Korintus 15:28. No problem. 1 Korintus berapa? Yang tadi 1 Korintus 15 nomor 28 itu. Oke, aku baca ya 1 Korintus 15 ayat 28. Iya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semuanya. Meskipun hanya Tuhan Yesus yang turun ke alam maut, Pak Ustadz. Udah jelaskan tadi. Meskipun hanya Tuhan Yesus yang turun ke alam maut, tetapi setelah dia menaklukkan musuhnya di alam maut itu dan setelah dia bangkit dari kematian, dia menaklukkan dirinya, dia tetap merendahkan dirinya, Pak Ustadz. Dia menaklukkan siapa lagi setelah itu? Wahyu 20 ayat 10. Yesus menaklukkan siapa? Yang pertama dia menaklukkan kerajaan maut, Matius 27. Yang kedua, dia menghakimi iblis itu di dalam dia. Kenapa ketawa Pak Ustaz? 1 Korintus 15:28 tadi itu. Sudah. Dia menaklukkan siapa? Setelah dia menaklukkan musuhnya, dia menaklukkan siapa? Dia menaklukkan musuhnya, Pak Ustaz. Pertama, kedua.
Dia menaklukkan dirinya sendiri. Gitu dong. Sekalipun hanya dia yang turun ke alam maut, dengarkan dulu Pak Ustaz. Sekalipun hanya dia yang turun ke alam maut, ya, Bapak di surga tidak ikut itu mati ke alam maut. Bapak di surga tidak ikut itu ke dunia Pak Ustaz. Ya. Sekalipun hanya dia yang turun, sebentar dulu Pak Ustaz. Sebenarnya aku jawab tadi itu. Sekalipun hanya Yesus yang menaklukkan alam maut itu. Ingat ya, sekalipun hanya Yesus yang menaklukkan alam maut itu, tetapi dia tidak meninggikan dirinya, dia tetap menaklukkan dirinya sendiri di surga, bahwa dia tetap setara dengan Allah yang adalah roh ini. Gak bisa baca ayatnya. Tidak mengatakan, sebentar dulu Pak Ustaz, artinya dia tidak mengatakan kalau dia yang menyelesaikan alam maut itu. Tuhan Yesus tidak pernah meninggikan dirinya, dia tetap menaklukkan dirinya. Coba kita lihat perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Dia tidak pernah meninggikan dirinya. Dia itu di dunia, ya. Ketika dia tidak meninggikan dirinya, dia sedang menaklukkan dirinya. Iya. Nah, sekarang setelah Yesus menaklukkan dirinya, tinggal yang tersisa siapa? Dia menaklukkan dirinya bukan berarti dikalahkannya dirinya, Pak Ustadz. Kalau dia baca dalilnya. 1 Korintus 15:28. Sebentar dulu Pak Ustadz, sebentar dulu ya. Sebentar dulu. Udah. Contoh kita dua lomba lari. Contoh kita dua lomba lari, ya. Karena kita bersahabat, sebenarnya aku bisa lebih dulu sampai ke garis finish. Karena Pak Ustadz udah ngos-ngosan. Artinya udah duluan aku sampai ke garis finish sudah. Tapi karena kita bersahabat, ku taklukkanlah diriku. Ku pegang tangan Pak Ustadz biar sama-sama nyampe. Itu aku menaklukkan diriku. Tidak meninggikan diriku dari Pak Ustadz. Boleh baca dalilnya yang tadi 1 Korintus 15:28? Sudah berapa kali itu dia. Sudah Pak Ustadz. Aduh, setelah Yesus menaklukkan dirinya, tinggal siapa yang bertahan? Menaklukkan diri bukan mengalahkan diri Pak Ustadz. Setelah dia menaklukkan diri, yang tersisa siapa? Tinggal siapa? Baca dalilnya. Baca dalilnya. Musuh-musuhnya yang ditaklukkan, musuh-musuh yang ditaklukkan Yesus tadi juga tetap ada. Musuh-musuh itu tetap ada. Sekarang yang saya tanya, setelah Yesus, tetapi kan tidak berkuasa lagi kan? Yesus juga nggak berkuasa lagi karena dia sudah membunuh diri, dia sudah menaklukkan dirinya. Menaklukkan diri itu bukan berarti membunuh diri kita Pak Ustadz. Kita tidak menganggap kita lebih tinggi. Udah aku bilang tadi sama Pak Ustadz. Baca dalil lagi, sekali lagi. Sekali lagi baca dalilnya, sekali lagi. Memang lembek banget juga Ustadz. Lembek kan dia juga. Tetapi kalau sekarang sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka dia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Bapa itu, yang sehingga sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semuanya. Tinggal siapa? Tetap ada. Tinggal siapa? Yesus sudah menaklukkan dirinya supaya Allah. Pak Ustaz rupanya. Yesus menaklukkan dirinya supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Tinggal siapa? Karena Bapa di sorga tidak ikut ke dalam kerajaan maut. Bapa di sorga tidak ikut ke dalam kerajaan maut. Iya, Yesus menaklukkan dirinya juga, ya kan? Baik. Sekarang jawab ya. Sekarang tinggal siapa? Setelah Yesus menaklukkan dirinya, tinggal siapa? Sekarang aku jawab dulu Pak Ustaz. Kalau nggak ngerti lagi Pak Ustaz, nggak paham lagi aku ya. Tunggulah. Yang mati di kayu salib adalah Tuhan Yesus. Yang menaklukkan kerajaan maut adalah Tuhan Yesus. Nah, sudah? Yang menaklukkan dirinya sendiri? Tunggu, belum selesai. Yang menaklukkan dirinya sendiri adalah? Dia menaklukkan dirinya sendiri. Bukan begitu. Yang menaklukkan dirinya sendiri adalah? Yesus itu. Yesus. Berarti tinggal siapa? Biar jangan ada alasan bahwa hanya dia yang mengalahkan kematian itu. Gitu loh Pak Ustaz. Masa Pak Ustaz menaklukkan di atas tiang salib Yesus? Menaklukkan diri maksudnya. Dalam menaklukkan itu bukan Gak bisa. Supaya Allah tinggal Allah di dalam segala-galanya. Allahu Akbar. Masya Allah. Tepuk tangan. Coba duduk bilang sama Pak Ustaz. Berkelahi itu kayak mana maksudnya berkelahi? Gedebuk. Berkelahi. Iya, betul. Udah berkelahi gedebuk. Gedebuk. Iya. Gedebuk.
Lalu Iwan Fals berkata, anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Jadi untuk buinya waktu itu kan tidak. Iya. Itu artinya menaklukkan, bukan berdebu-debu juga. Iya. Ketika Tuhan Yesus menaklukkan dirinya sendiri, bukan berarti dia menaklukkan diri, tetapi menganggap dia setara, meskipun dia yang mengalahkan kematian itu, meskipun dia sendiri yang turun ke dalam kerajaan maut, tetapi dia tidak meninggikan dirinya. Supaya apa? Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Tepuk tangan. Good. Yesus sudah nggak ada. Yesus sudah menaklukkan dirinya supaya Allah tinggal Allah saja sendiri. Tepuk tangan. Iya. Dengarlah Pak Ustadz, mana tahu kan ini Pak Ustadz mengerti. Lomba lari lah kita dua sudah. Lomba lari kita. Iya. Aku yang duluan sampai seharusnya, tetapi ku taklukkan diriku, ku ingin sama-sama kita sampai. Itu namanya aku menaklukkan diriku sendiri. Bukan kita tidak sama-sama sampai. Kita tidak sama-sama sampai. Anda sudah takluk. Anda sudah takluk. Tinggal saya sendiri. Saya menaklukkan diri saya supaya saya tidak lebih dulu sampai, Pak Ustadz. Bukan berarti saya yang bersamaan kita sampai gitu. Bersamaan. Coba baca dalilnya. Ulang lagi. Supaya tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Tengok siapa yang menaklukkan. Yesus. Terus menaklukkan. Berarti Bapak di surga tidak ikut dong ke kuburan, ke dalam kerajaan Yesus. Oke, terserah Anda lah, suka-suka Anda. Terus jangan terserah. Iya, Yesus yang menaklukkan maut. Oke, musuh-musuhnya. Oke. Nah, terus tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di dalam Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan sesuatu. Supaya Yesus sudah mengalahkan kematian ini, Dia tidak meninggikan dirinya, Dia menaklukkan dirinya sendiri supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Oke. Berarti tinggal satu, tinggal Allah. Yesus sudah menaklukkan dirinya, saudaraku. Menaklukkan dirinya bukan berarti dirinya tidak ada. Sudah ditaklukkan. Dia sudah menaklukkan dirinya. Sudah tidak ada dia. Sudah mengerti? Kasih lagi analogi sama Pak Ustadz. Iya. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Sekarang kita mencangkul kita dua. Tanah yang kita cangkul itu sesuhi. Berapa? Sesuhi satu rantai. Satu rantai lah. 20 kali 20 meter lah. Sekarang tanah kita cangkul kita dua. Oke, baik. Bagi dua. Kita mencangkul bagi dua. Aku dari dulu selesai. Udah. Tetapi kusisakan. Ku bantu Pak Ustadz mencangkul. Kenapa? Karena aku menaklukkan diriku. Bukan berarti aku nggak ada. Tetapi aku tidak mau menonjolkan diriku dari Pak Ustadz. Bukan berarti aku nggak ada. Itu namanya menaklukkan diri sendiri gitu loh. Bukan menaklukkan langsung nggak ada gitu. Coba silakan. Jadi kalau kita lihat di dalam original teksnya, dikata original teks lagi lari ke enggak harus. Haputoso itu meletakkan dirinya rendah di bawah. Itu yang harus kita pahami. Haputasso dalam bahasa Yunani. Coba Anda lihat. Haputasso itu berarti dia merendahkan dirinya. Yesus merendahkan yang lain. Setelah merendahkan yang lain, Yesus merendahkan dirinya. Iya, memang merendahkan diri supaya tinggal satu yang tinggi. Siapa yang tinggi? Tinggal satu supaya dia tidak lebih tinggi. Bagus. Jadi dia menaklukkan musuhnya, lalu menaklukkan dirinya sendiri. Oke? Sudahlah Pak Ustadz. supaya Allah menjadi satu, supaya Allah menjadi Dia satu-satunya. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Itu yang tertulis. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Masya Allah, syukran. Allahu Akbar. Sekalipun hanya Yesus yang turun ke alam maut, Dia tidak merendahkan dirinya, Dia menaklukkan dirinya. Iya. Dia tidak merendahkan dirinya. Betul. Oke, Dia menaklukkan dirinya. Tinggal satu. Aduh, kok tinggal satu? Tinggal Allah. Yesus sudah menaklukkan dirinya. Siapa yang belum menaklukkan diri? Kok tinggal satu? Allah menaklukkan diri, tidak Allah?
Allah itu tidak bisa melakukan apa-apa di dunia. Berarti Allah tidak menaklukkan diri, Yesus menaklukkan diri. Sudah. Antara yang satu dengan di bawah. Aduh, kok nggak ngerti Bang. Udah Bang, capek Bang. Capek betul, Bang, udah capek. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya udah istirahat. Ya, istirahat dulu. Oke. Teman-teman sekalian, terakhir dari saya Bang. Terakhir. Agar supaya teman-teman pahami ya, apa yang dilakukan oleh saudara kita anak Batak semalam itu spontan terjadi. Jadi jangan kemudian dijadikan sebagai acuan. Beliau sudah berusaha untuk menjadi orang baik, tetapi karena suasana pada saat diskusi itu menggiring beliau kepleset mengatakan bahwa Waraka itu namus itu adalah setan. Tolong dimaafkan. Boleh minta maaf Bang? Oke, ya kawan-kawan semua. Kalau dalam perdiskusian kata-kataku itu menyakitkan kawan-kawan, itu lepas kontrol kawan-kawan. Kalau kita menonton video itu dari awal udah aku bilang, aku tidak akan menghujat sampai mati. Tidak akan menghujat aku sampai mati. Sip. Di awal itu aku bilang kan ada rekamannya. Tetapi suasana. Iya. Kalau kawan-kawan orang pendebat, pasti kawan-kawan minta maaf. Kalau seorang pendebat minta maaf. Ya, oleh karena itu kalau kata-kataku banyak yang menyakiti kawan-kawan di dalam siaran ini, saya minta maaf. Yang semalam. Ya, yang semalam, yang hari ini juga, yang kapanpun, saya minta maaf. Tetapi pun demikian, bukan berarti saya lari dari tanggung jawab kawan-kawannya. Sekalipun aku sudah meminta maaf dan kawan-kawan memaafkan aku, tetapi apapun itu aku tidak akan lari dari tanggung jawab terhadap konsekuensi. Itu bukti meminta maaf. Jangan hanya meminta maaf tapi nggak mau menanggung konsekuensi gitu ya. Jadi, ya. Oke. Yang kedua, malam ini kita diskusi panjang, kita tidak bisa membuktikan Yesus bukan manusia, bahkan berujung kepada Yesus menaklukkan dirinya. Pak Ustadz yang tidak bisa membuktikan. Di ujung Yesus menaklukkan diri, saudaraku. Di ujung. Itu kan berarti hilang. Iya, oke. Di ujung Yesus menaklukkan diri, tinggal Allah sendiri. Oke. Nah, yang ketiga, teman-teman yang ada di sini, habis ini terakhir. Habis ini sahabat-sahabat, kita bergeser ke sahabat Bang Suma seperti biasa, kita diskusi tentang Islam, tentang Al-Qur'an, dan juga teman-teman yang mau bertanya tentang Bible. Gitu ya, teman-teman. Oke, sekalian. Ya, ada yang mau dipesankan buat saya? Saudaraku? Enggak ada, Bang, enggak ada. Oke, jadi saya pamit undur diri. Ya, siap. Ya, makasih ya. Oke, siap. Jayalah Indonesia kita. Kita bersatu membangun negara kita menjadi negara yang maju. Oke, sip. Siap. NKRI harga mati. Sip. Ya. Semangat NKRI. Malam. Oke, kita bergeser ke. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi respon teman-teman ketika mendengarkan antara debat Ustadz ini dengan pendeta tersebut? Luar biasa. Sudah sangat jelas, detail, lugas yang disampaikan oleh pendeta tersebut. Karena saking lugasnya, tepat, baik, maka yang bisa dilakukan oleh Ustadz Zuma atau Ustadz ini adalah, bahkan Ustadz yang lain hanya bisa menari di dalam kebodohannya dengan cara lompat sana lompat sini, tafsir sana tafsir sini, comot sana comot sini. Dia tidak ngerti apapun, bahkan dia tidak mengerti konsep hermeneutik yang digunakan untuk menafsirkan Alkitab. Dia juga tidak tahu latar belakang penulisannya, ayatnya, konteksnya. Dia juga tidak paham tentang kritik teks dan segala macam. Maka yang bisa dia lakukan untuk mempertahankan keeksisannya adalah dengan comot-comot dan tafsir secara liar dan sembarangan. Benar atau tidak, urusan belakang. Yang penting yang ditanya itu terdiam begitu. Nah, bagaimana kalau ketemu dengan Kristen yang tidak baca Alkitab, yang ke gereja hanya Kristen nafas gitu kan, Natal Paskah gitu kan, maka mereka akan berkata, oh benar. Nah, kalau dia bertemu dengan orang yang belajar, maka dia akan kelihatan bodohnya gitu ya, kelihatan ketidaktahuannya. Bahkan langsung ketika dia comot ayat lalu tafsirkan lalu lompat sana sini, sudah tidak beres itu cara berpikirnya. Dia tidak sedang belajar, tapi dia sedang mengumbar kebodohannya. Dia begitu cepat bicara, tapi semua yang dibicarakan itu jauh dari kebenaran. Dia mau bantah Yesus Tuhan. Tidak perlu kamu bantah. Tak kamu akui pun Yesus tetap jadi Tuhan. Saya mau ngomong samamu, kamu Muslim, kamu Ustadz, dan kamu punya banyak penggemar. Oke, Anda semua tidak mengakui Yesus jadi Tuhan atau Yesus Tuhan, tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Jangankan Anda, saya atau orang Kristen,
berkata Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak menjadi turun derajatnya. Dia tetap Tuhan. Jangankan manusia, malaikat saja sudah ngaku Yesus itu Tuhan. Dia yang pertama mengumandangkan kepada seluruh umat manusia dalam Lukas 2 ayat 11 bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Tentu kata Tuhan kurios bisa ditafsirkan, diterjemahkan dalam arti Tuhan atau Tuhan. Maka untuk mengartikan itu kita lihat konteksnya. Konteksnya apa? Jadi apa yang disampaikan oleh pendeta tadi sudah tepat. Penggunaan Tuhan dalam arti kurios, bisa Tuhan, bisa Tuhan, itu memang bisa disampaikan kepada beragam orang. Misalnya Lord itu gitu, dalam bahasa Inggris kan Lord gitu, Tuhan itu. Maka untuk mengartikan satu teks itu dan arti daripada teks itu kita harus lihat konteks secara keseluruhan. Itu bicara apa? Maka diperlukan kecerdasan. Dan kamu tidak cerdas di situ. Nah sampai kapanpun, dan ini jawaban untuk seluruh polemikus muslim yang selalu ngomel, bersungut-sungut, mencari kesalahan kitab suci. Coba buktikan di mana Yesus di Alkitab mengatakan Yesus Tuhan sembahlah aku. Tidak perlu. Itu aja intinya. Tidak perlu. Emang dia nabi. Nabi yang arti harus diakui. Kalau nggak diakui diperangi. Enggak juga kan. Tidak perlu. Kalau seseorang itu Tuhan, dia tidak perlu ngomong kepada orang lain, oh aku Tuhan sembahlah aku. Tidak perlu. Dan di Alkitab juga tidak pernah dituliskan kata Tuhan Yesus, oh aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Yang ada adalah Yesus menunjukkan bukti dia Tuhan tanpa ngomong, walaupun bisa dibuktikan omongannya. Yang penting kamu tahu adalah ketika para murid berkata atau orang-orang Farisi melihat perbuatan Tuhan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, mereka katakan dia ini Tuhan. Apakah Yesus berkata, oh tidak, jangan sebut itu? Enggak, dia terima itu dengan baik. Maka tidak perlu seseorang Tuhan mencari pengakuan. Nanti akan dia tahu, orang tahu bahwa dia Tuhan. Jadi sampai di sini nalar kalian tidak jalan sebenarnya. Oke teman-teman, kebenaran itu mau kamu lawan pasti dia menang. Kebenaran itu mau kamu belokkan, dia pasti lurus terus menerus. Udah dari dulu sebelum Islam lahir itu sudah dilakukan oleh para bidat gitu ya. Sebelum Islam lahir di abad ke-7 sudah dilakukan para bidat untuk menyimpangkan, membelokkan kebenaran, tetap juga kokoh. Tidak pernah berhasil. Yang namanya kebenaran pasti ada KW. Yang KW-KW inilah yang mencoba untuk meruntuhkan kebenaran. Dan sampai kapanpun ini tidak akan berhasil. Karena sang kebenaran itu Kristus yang memerdekakan manusia dari dosa, itu hidup, berkuasa. Artinya bukan dongeng yang turun dari langit lalu bisa diobrak-abrik. Karena kekristenan itu selalu berdasarkan sejarah, fakta, dan terjadi. Bukan atas dasar klaim yang selalu diumbar-umbar. Satu hal yang perlu sampaikan, kiranya kalian boleh sadar dan melihat bahwa terang yang sejati di dalam Kristus Yesus itu sudah datang dan sudah menyelamatkan kita dari dosa. Percayalah kepada Dia. Dia Tuhan yang sejati. Sampai di sini teman-teman, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.